Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduk kita di majelis ini kalau kita niatkan hanya semata-mata pengen mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka duduk ini akan ada nilainya di sisi Allah, kemudian akan ada balasannya nanti di akhirat. Melek kita di majelis ini, kalau ini hanya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, maka ini juga ada nilainya di sisi Allah dan juga akan ada balasannya nanti di akhirat. Kita telah berjalan dari rumah kita, ada yang jauh juga ada yang dekat, bahkan ada yang sangat jauh mungkin tidak bisa dijangkau dengan jalan kaki, harus memakai kendaraan. Kalau ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan ada nilainya di sisinya Allah Subhanahu wa taala dan akan ada imbalannya nanti di akhirat. Alangkah mudahnya bagi orang yang beriman untuk mendapatkan pahala. Alangkah mudahnya bagi orang yang beriman untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali. Hanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih sebagian hambanya yang akan didekatkan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membiarkan yang lain. Hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang hari-hari berusaha mendekat kepada Allah. Hamba-hamba yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mahabbahnya, maka mereka itu adalah orang-orang tidak tambah harinya kecuali tambah jauhnya dari agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh baginda Nabi, wala yazalu abdi, satu hadis qudsi, yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hambaku berusaha mendekatkan diri kepada aku dengan nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah. Berusaha terus, wala yazalu, tidak henti-hentinya. Hari ini beribadah, besoknya lagi beribadah, diistiqomahkan dan ditingkatkan. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dia, dan Allah akan membimbing matanya sehingga matanya mendapat hidayah. Allah akan membimbing telinganya sehingga telinganya akan menolak kemaksiatan, tetapi telinga akan selalu mencari kebenaran. Allah akan membimbing tangannya sehingga tangannya tidak kuat diempet, terus ingin bersedekah dan membantu sesama orang-orang Islam. Kemudian Allah akan membimbing kakinya sehingga kakinya selalu ingin berjalan ke tempat-tempat kebaikan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah bejonya, alangkah senangnya, alangkah untungnya orang yang dipilih oleh Allah seperti ini. Alangkah untungnya di dunia dicintai oleh Allah. Namanya orang kalau sudah dicintai oleh Allah itu, maka berbuat apapun itu akhirnya akan dikasih ilham untuk berbuat apapun daripada maksiat. Berbuat kemaksiatan apapun, maka akan dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu kadang dicintai oleh Allah seperti itu, maka berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu perkara yang wajib kita pelajari hari-hari. Ta'arraf billahi fir raha ya'rifuka fis syiddah. Mumpung seperti ini, jangan sampai kita itu mengenalnya Allah ketika kita dalam kesulitan, dagangannya bangkrut, sawahnya dipangan wereng, anaknya nakal, istrinya enggak nurut, kemudian ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, padahal sebelumnya belum pernah kenal kepada Allah. Coba, mumpung kita ini masih dalam keadaan enak, masih dalam keadaan longgar, apa-apa dimudahkan oleh Allah, maka hendaknya kita buat untuk mendekatkan diri kepada Allah.
berbuat sesuatu supaya Allah ridho kepada kita. Sehingga suatu hari bila mana kita dalam keadaan kesulitan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, maka Allah sudah kenal kepada kita. Ini adalah hambaku yang hari-hari selalu menghadap aku, yang aku telah ridho kepadanya dan dia telah puas dengan aku. Maka akhirnya seluruh doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Bila mana hamba-hambaku menanyakan mengenai aku, bertanya kepada kamu mengenai aku, kamu baginda Nabi, maka katakanlah sungguhnya aku, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dekat dengan hamba-hambaku. Allah itu dekat dengan kita. Hanya kita ini dekat dengan Allah apa tidak? Allah selalu dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabahi, akan mengabulkan doa-doanya hamba-hamba yang mau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Bila mana dia minta, akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kayaknya Allah memberi peringatan kepada kita bahwa Allah itu senang dimintai. Iya, memang Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah senang dimintai. Berbeda dengan manusia. Manusia ini kalau dimintai, semakin banyak kita minta, maka semakin marah kalau diminta. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala makin banyak kita minta, maka Allah semakin senang kepada kita. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam yaghdabu khina yus'alu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan marah bila mana tidak diminta. Allah itu kalau enggak diminta marah. Orang hamba diciptakan oleh Allah, lahirnya pun tidak menentukan kelahirannya dia sendiri, besarnya pun dia pun tidak menentukan besar tubuhnya sendiri, bahkan wajahnya pun juga tidak menentukan seberapa ganteng wajahnya. Semua yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen hidungnya mancung, akhirnya dikasih pesek juga sama Allah. Pengen lahir di negeri Arab, ternyata lahirnya malah di negeri Jawa, jadi wong Jawa. Masya Allah, manusia tidak bisa menentukan apa-apa, tidak bisa menentukan apa-apa. Sudah lemah seperti ini loh, kok enggak mau minta kepada yang menciptakannya, yang maha kuat. Maka ini termasuk manusia yang bagaimana itu? Hamba yang bagaimana? Ini hamba yang merasa iso polahe dhewe. Nah, misalnya yang merasa iso polahe dhewe. Padahal hakikatnya dia itu enggak bisa apa-apa. Seharusnya dia terus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya harusnya dia minta. Ini pun juga diajari oleh Allah, diajarkan kepada kita. Ketika kita sholat, Allah telah mengajari kita supaya kita itu membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah hadis itu ada ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah, minta petunjuk. Kalau sampai manusia ini tidak dapat petunjuk, maka hidupnya akan nyeleweng, hidupnya akan salah, setiap hari akan terus merugi, sehingga pada puncak kerugiannya dia akhirnya mati menghadap Allah. Coba seperti apa? Akan menangis sejadi-jadinya nanti akhirnya. Makanya aneh hamba kok tidak mau minta kepada Tuhannya, itu jangan aneh sekali. Maka Allah senang kepada hamba-hamba yang minta kepada Allah, kepada Tuhannya. Bahkan Allah senang sekali hamba-hamba yang mentaubati dosa-dosanya. Senang sekali Allah SWT. Saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Senang sekali. Bukan hanya itu saja, dikatakan dalam satu hadis bahwa bila mana di seluruh dunia ini tidak ada orang yang berbuat dosa, maka Allah akan membuat orang-orang yang berbuat dosa kemudian bertaubat dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Saking senangnya Allah mengampuni dosa. Coba, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Kasih kepada hamba-hambanya.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan Allah ini adalah perkara yang mesti kita kerjakan, mesti kita usahakan. Bagaimana kita bisa membuat hubungan baik dengan Allah? Bagaimana kita membuat supaya kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan ittiba'us sunnah. Dengan ittiba'us sunnah. Ikut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti di akhirat sana seluruh manusia kebingungan. Bahkan para anbiya kebingungan. Tokoh-tokoh nabi pun kebingungan. Semua manusia datang kepada Nabi Adam supaya masalah-masalah di hari kiamat itu, di mahsyar itu diselesaikan. Nabi Adam tidak mampu, nafsi, aku hanya bisa memikirkan diriku sendiri. Pergi sana ke Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Akhirnya umat datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun juga hanya nafsi. Pergi lagi ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun juga adalah nafsi. Tuhan, Nabi Ibrahim juga hanya nafsi. Tuhan kita ini sekarang dalam keadaan marah yang belum pernah marah seperti ini. Maka nafsi. Pokoknya yang penting awakku selamat, terus mbuh kowe aku gak ngerti gitu. Itu para nabi sampai begitu. Saking bingungnya. Akhirnya datang kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka ruhullah Nabiullah Isa alaihissalam tidak bisa menjawab apa-apa. Belangkemen sama sekali tidak bisa menjawab. Hanya diam saja, tertunduk. Sudah mentok takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya umat ini datang kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi mengatakan analaha. Ini bagianku. Siapa yang bisa mengatakan analaha? Ini bagianku. Ini hanya hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya baginda Nabi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ilham oleh Allah, dikasih wahyu oleh Allah untuk bisa memuji-muji satu pujian-pujian yang belum pernah diucapkan makhluk sebelum baginda Nabi dan tidak akan bisa pernah lagi ditirukan. Begitu indah pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah sambil sujud. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintah baginda Nabi, "Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, akan kasih permintaanmu. Syafaatilah, syafaatmu akan aku terima," katanya. Hanya satu manusia ini saja. Hanya satu manusia di seluruh jagat raya ini. Satu makhluk, bahkan satu makhluk. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Ini baginda Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mahabbatullah, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti orang yang paling diridhai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, wahai Muhammad, bila mana kalian semua mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka hendaknya kalian semua mengikuti aku. Baginda Nabi mengikuti aku, baginda Nabi. Jadi baginda Nabi itulah yang diikuti. Tidak ada jalan lain selain jalan baginda Nabi untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan mahabbatullah, untuk menjalin hubungan yang baik dengan Allah satu saja, hanya dengan sunnah baginda Nabi. Datang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, aku telah membaca di kitab Taurat begini ayat begini." Dibacakan kepada baginda Nabi. Maka baginda Nabi mengatakan, "Wahai Umar, apakah belum cukup Al-Quran sehingga kamu buka kitab yang lain? Demi Allah, lau kana Musa hayya lama wasi'ahu illa tibai." Demi Allah, wahai Musa, demi Allah, wahai Umar, bila mana Nabi Musa
yaitu nabi yang telah dikasih kitab Taurat, ya, itu hidup pada zamanku ini, maka tidak bisa tidak dia pun harus mengikuti jalanku. Maka dia akan celaka kalau tidak mengikuti aku. Dia harus mengikuti aku karena ini zamanku. Ini baginda Nabi, orang yang paling mulia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti pun juga akan datang Nabiullah Isa alaihissalam menjelang kiamat. Apakah Nabiullah Isa datang ke sini akan menjalankan Injil? Tidak. Nabiullah Isa alaihissalam akan datang nanti ke dunia ini sebelum kiamat. Beliau akan menjalankan hukum-hukum baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi ini seorang nabi yang mempunyai umat, seorang nabi juga. Seorang nabi ulul azmi yang mempunyai umat, salah satunya adalah nabi ulul azmi juga, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini bagian dari umatnya baginda Nabi. Nanti akan datang ke dunia dan akan menyebarkan agama Islam, agamanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan hukum Islam. Ini baginda Nabi. Maka fattabi'uni. Kalau kamu pengen dicintai oleh Allah, maka hendaknya ikutilah aku, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Kalian ikuti aku, baginda Nabi, maka Allah akan mencintai kalian. Maka kayaknya jalan untuk berhubungan dengan Allah itu sudah ditutup semua kecuali satu jalan saja, yaitu jalan baginda Nabi. Ikut baginda Nabi. Nggak bisa kita itu ngarang, hanya ikut sunnah. Agama ini adalah ikut baginda Nabi. Agama ini adalah ikut arahan Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dikarang agama ini. Tidak bisa dikarang. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, beliau berkata bahwa laukana ad-din al-aql la a'lal khuffi aula min asfali, la asfalal khuffi aula min a'la, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini dalam masalah fikih itu, kalau orang itu memakai khuffain itu adalah satu kayak sepatu tinggi lah, sepatu tinggi dari kulit. Maka dia itu kalau wudu boleh tinggal mengusap saja. Ketika wudu pas membasuh kaki tinggal mengusap saja ketika dimasukkan dalam keadaan suci. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali mengatakan, kalau agama itu bisa dipikir dengan akal, seharusnya itu mengusap khuffain itu yang lebih penting itu kan yang bawah, yang kotor itu yang bawah. Lah kok yang diwajibkan malah yang atas, yang bawah itu enggak diwajibkan katanya. Yang bawah atas itu, bagian atas ini kan enggak kena di punggung kaki itu kan enggak kotor. Yang kotor malah di bagian telapak kaki. Telapak kakinya enggak diusap, yang diusap malah di punggung kaki. Maka agama itu enggak bisa ngarang sendiri. Agama itu ittiba, ikut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah untuk orang itu bisa ittiba baginda Nabi alaihissalam, maka harus dilatih orang itu cinta kepada baginda Nabi dan doa supaya bisa mencintai baginda Nabi. Untuk bisa cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita itu berdoa kepada Allah supaya kita dikasih cinta kepada orang-orang yang mencintai baginda Nabi, yaitu orang-orang soleh. Gitu. Ini baginda Nabi pun sampai mengajari kita ini supaya berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, kasihlah aku ini bisa mencintai engkau dan engkau mencintai aku. Kata para ulama, kata-kata hubbak ini artinya adalah aku mencintai engkau dan engkau pun mencintai aku. Bisa dimudhafkan kepada fa'il, bisa dimudhafkan kepada maf'ul. Aku mencintai engkau atau engkau mencintai aku. Minta kepada Allah. Maksudnya apa? Ada hubungan baik dengan Allah. Wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang-orang yang mencintai engkau dan dicintai orang-orang yang mencintai engkau. Hubungan dengan orang soleh. Maka orang mengatakan saya ini walinya Gusti Allah, tetapi kok kumpulannya itu loh, itu bukan orang-orang soleh. Yaitu ya kelihatannya ya jauh.
Kalau memang itu walinya Allah, kalau memang orang cinta kepada Allah, mesti akan mencintai ahlullah. Mesti akan mencintai ahlullah. Orang mengaku cinta kepada Allah, lah kok mencintai Raja Pirngon? Lah kok mencintai musuh-musuh Allah? Ya, ini jauh sekali. Makanya mencintai Allah Subhanahu wa taala mesti ada alamatnya, mesti pengen berkumpul dengan ahlullah. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Orang itu dilihat temannya saja. Kalau temannya itu bajingan, ya memang dia itu bajingan gitu. Tapi kalau temannya itu orang soleh, ya memang dia itu orang soleh. Orang masjidan mesti akan cocok dengan orang masjidan, orang jalanan mesti akan cocok dengan orang jalanan. Ya. Mereka kalau lihat itu, kalau kita lihat, maka orang itu bergerombol-gerombol, gerombol-gerombol, gerombolannya orang berjenggot, gerombol-gerombol semua itu. Ya. Gerombolnya orang berkopiah putih, ini gerombol-gerombol ke masjid. Gerombolannya orang yang berkopiah hitam, ada gerombol, lihat di jalan-jalan mesti kalau kopiah hitam, apa kopiah hitam. Gerombolannya orang gundulan, nggak pakai kopiah, ini mana-mana itu kumpulannya sama orang yang nggak ada kok, jarang sekali terjadi kalau orang nggak pakai kopiah, gerombol-gerombol terus ada salah satunya pakai kopiah, ini nggak ada, jarang sekali itu terjadi. Itu sudah gerombol-gerombolan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah untungnya bila mana hati kita ini mencintai ahlullah, mencintai orang-orang soleh. Karena mencintai orang soleh itu, mencintai orang soleh itu juga akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Membenci orang soleh, memusuhi orang-orang soleh itu akan mendatangkan bencinya Allah kepada kita. Orang yang soleh itu siapa? Contohnya itu para sahabat. Ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku ini adalah seperti bintang-bintang. Ambil satu, kamu ikuti, kamu dapat hidayah. Ambil satu, kamu ikuti, kamu dapat hidayah. Faman abghadahum fa bi bughdi abghadahum. Orang yang membenci para sahabat, maka aku pun juga membenci mereka, kata baginda Nabi. Seperti itu orang-orang saleh. Maka dalam satu diskusi dikatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa menyakiti salah satu dari waliku, seorang waliku, maka aku umumkan aku perang dengan dia. Maka orang mencintai orang soleh ini satu rahmat yang luar biasa. Berarti kita dicintai oleh Allah. Kok sampai kita ini membenci orang-orang soleh, membenci ahlu-ahlu masjid, membenci orang-orang yang takwa, wah itu bahaya. Kelihatannya memang kita ini yang dibenci oleh Allah, justru. Maka berbahaya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, minta kepada Allah supaya dikasih cinta kepada Allah dan dicintai Allah. Cinta kepada orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan baik, selalu berhubungan atau dikatakan sebagai rabithah, berhubungan dengan orang-orang soleh. Orang itu kalau hubungan dengan orang soleh, maka dia pun juga akan mudah menjaga dirinya dari seluruh kemaksiatan. Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh seorang wanita yang cantik, yang mempunyai pangkat yang tinggi, Masya Allah, hai talak, ayo gitu katanya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya, ayat terakhirnya, seterusnya yaitu walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbih. Sebagian ulama tafsir itu mengatakan bahwa apa itu burhan rabbih itu adalah ingat kepada gurunya, ingat kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ingat orang soleh itu menjadikan jauh dari kemaksiatan. Ingat kepada orang soleh. Makanya kalau kita cari teman, carilah teman bila mana kita melihat langsung bisa berzikir. Teman itu bisa mempengaruhi diri kita. Coba kalau lihat kita punya teman, orangnya berserban,
berkhusyuk, janggut, gini kayak wali songo gitu ya. Baru melihat saja, Masya Allah, langsung kita pun juga ikut-ikutan keluarkan tasbih, klotek. Nah, terpengaruh, yaitu serbanan, istiqomah, Masya Allah, aku ya gak pengen kalah aku kan. Jadi akhirnya jadi serbanan. Tapi kalau kita berteman dengan mungkin seorang teman pakai kaosnya lonteng-lonteng atau kaosnya kaos warna kuning, Brazil, apa langsung ingat plek, apa siapa yang pertama kali yang diingat? Siapa pertama kali yang diingat? Mesti pemain sepak bola Brazil sing paling okeh ngegul nih kae. Nggih bener. Padahal melihat teman ini, melihat teman langsung ingat orang kafir. Maka berteman itu penting, berkumpul dengan orang soleh itu penting. Karena pentingnya kumpulan-kumpulan ini, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu telah membuat satu tertib. Agama ini telah membuat satu tertib. Jadi apa? Setiap sepekan kita ini disuruh berkumpul untuk Jumatan dengan orang-orang ahlu masjid, mendengarkan nasihat. Coba, Masya Allah. Nanti setiap setahun berkumpul lagi untuk Aid, berkumpul dengan orang-orang soleh, bahkan 2 kali. Supaya apa? Supaya kita ini ada suasana baik. Kebaikan dengan kebaikan itu akan menjadi saling tular menular. Keburukan dengan keburukan juga saling tular menular. Orang berkumpul dengan penjual minyak wangi, maka akhirnya dia pun juga kolet-koletan minyak wangi juga. Ya. Orang berkumpul beternak ayam, akhirnya juga kakinya atau bajunya ya akhirnya kolet-koletan tai ayam gitu. Nah, kumpulannya ayam, bau ayam, betul kumpulannya ayam, ya akhirnya bau ayam. Ini penting. Berkumpul dengan orang soleh, akhirnya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala kemaksiatan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Ibadah ini adalah satu perkara yang menghubungkan kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang manusia ini diciptakan ya untuk ibadah ini. Ibadah itu hakikatnya apa hakikatnya? Hakikatnya yang ngawula. Ibadah itu ngawula sudah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ngawula. Kawula itu apa? Disuruh apapun ikut. Ini waktunya salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya berangkat salat. Ini waktunya zakat, maka dikeluarkan zakat. Ini waktunya pokoknya ibadah. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala itu dipelajari. Tapi ibadah ini orang nggak akan benar ibadahnya kecuali harus belajar dulu. Ketika kita duduk, maka yang kita pikirkan bagaimana ya duduknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan kita pikirkan. Ini namanya ilmu. Menjadikan kita ini sakwayah-wayah itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdiri, maka bagaimana ya berdirinya baginda Nabi. Ketika kita berjalan, maka kita cari ilmunya, bagaimana caranya baginda Nabi. Ketika jalan naik kita mengatakan subhanallah. Ketika jalan naik kita mengatakan Allahu Akbar. Ketika jalan turun kita mengatakan subhanallah, ikut baginda Nabi. Coba. Ketika mau tidur kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismikallahumma ahya wa amun. Ketika bangun tidur juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 24 jam orang itu beribadah. Tapi ini harus belajar dengan ilmu. Kita belajar supaya kenapa belajar aja orang itu membaca belajar terus loh. Kita belajar ini supaya tambah dekat kepada Allah. Semakin banyak belajar, semakin dekat kepada Allah. Jangan salah paham. Ada sebagian orang itu salah paham. Semakin banyak ilmunya, itu semakin jauh dari amalan. Nah itu malah salah. Kalau ilmu itu memang ilmu warisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti orang itu semakin banyak ilmu, semakin takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang bisa sungguh-sungguh sempurna takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang alim. Lah ini kok orang alim cendikiawan. Lah kok gak pakai salat nih pripun niku? Nah, umpamane ngoten niku. Ya itu mungkin
Dia itu tidak mendapatkan ilmu warisnya baginda Nabi. Maka yang kita minta itu ilmu warisnya baginda Nabi. Bukan hanya pengetahuan-pengetahuan, enggak. Ilmu yang mendatangkan khusyuk. Semakin banyak ilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mendatangkan amal. Semakin banyak ilmu, banyak amal, banyak ibadah. Ini yang kita minta. Ada orang itu dulunya sholatnya selalu di saf awal, istiqomah, sholatnya saf awal. Tapi ketika belajar, ketika sudah 8 tahun sudah tahu apa itu hukum-hukum, tahu hukum. Ini hukumnya sholat ini sunnah, yang ini wajib, yang ini sunnah, yang ini wajib. Akhirnya apa? Malah tidak di saf awal. Ternyata saf awal itu enggak wajib. Ternyata sholat qobliyah, ba'diyah itu enggak wajib. Terus akhirnya apa? Akhirnya itu ditinggalkan. Lah wong enggak wajib saja loh. Lah ini namanya ilmu kelblinger namanya itu malah. Yang kita minta itu adalah ilmu warisnya baginda Nabi. Ini yang kita minta. Maka kita teliti diri kita ini. Aku ini sudah lama belajar, sudah lama membaca kitab taklim. Apa hasilnya membaca ini? Apakah tambah dekat kepada Allah? Apakah tambah banyak ibadahnya? Atau tambah jauh dari amalan? Makanya jangan heran, ada orang itu kadang-kadang kalau sudah lama, sudah karkun lama itu malah jarang-jarang keluar. Kok jarang-jarang keluar ini kenapa itu? Ya mungkin ilmunya itu bukan waris Rasulullah. Nah, itu ilmu apa? Ini cara wong Jawa ini ilmu anget-anget telek pitik ini. Anget kan wis adem terus leren, anget adem leren ngoten niku, Pak. Mboten niku. Memang manusia itu memang ada sifat-sifat semangat, ada waktu-waktu loyo, itu memang benar. Itu memang benar. Tapi jangan dijadikan itu alasan meninggalkan amal. Jangan dijadikan seperti itu. Likulli syai'in syirah, kata baginda Nabi, wa likulli syiratin fatrah, faman kana fatratuhu ila sunnati faqad naja. Setiap sesuatu itu mesti ada waktu-waktu semangat. Baru pertama kali 3 hari jos serban, saf awal, qobliyah, ba'diyah, zikir, taklim 2,5 jam, khususi, masya Allah pokoknya hampir jadi wali. Maka hadirin, setelah lama-lama kok melempem, ya boleh aja orang itu nggak semangat. Memang ada waktu-waktu nggak semangat, itu memang ada. Tetapi ketika nggak semangatnya itu tetap saja bertahan dalam sunnah, maka dia akan selamat. Kadang-kadang memang grafiknya seperti ini, maju ke atas turun, memang seperti itu biasa. Tetapi jangan sampai turun terus anjlok, terus apalagi terus geletak pisan. Nah, itu enggak. Ya turun boleh, tetapi rasam, terus ittiba sunnah. Nanti kalau sudah kuat lagi, naik lagi, terus naik lagi. Jadi tabinya harus begitu, naik kemudian istiqomah, naik istiqomah, naik istiqomah lah. Sehingga nanti ketika menghadap Allah dalam keadaan puncak kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebetulnya yang kita tuju. Ketika akhir inilah yang kita tuju. Maka yang sudah istiqomah dulu itu 3 hari umpamanya itu diistiqomahkan. Dalam keadaan loyo istiqomahkan. Apakah sahabat itu ya enggak ada loyonya? Sahabat itu ada loyonya juga. Wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Kadang-kadang juga gak suka juga, tetapi dipaksa loyonya itu. Akhirnya apa? Bisa mendatangkan istiqomah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam amal agama ini sedikit istiqomah itu lebih baik daripada jos-josan. Ada beberapa sahabat, 3 sahabat. Salah satunya mengatakan, aku pengen puasa tanpa buka. Satunya lagi mengatakan, aku pengen sholat tanpa leren. Satunya lagi, kalau aku akan potong burungku, katanya. Aku tidak akan menikah, takbiri, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
berita ini telah didengar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi memanggil mereka. Aku dengar kamu kok ngobrol-ngobrol begini. Satunya pengen sholat terus tanpa leren, satunya pengen poso terus tanpa buka, satunya pengen mbiri. Kebiri, ngerti ya kebiri ya? Saking takutnya berbuat zina sampai pengen bisi saja itu, sembelih. Hadirin, maka baginda Nabi mengatakan ketahuilah, orang yang paling takwa di antara kalian adalah saya. Ketahuilah, orang yang paling takwa di antara kalian adalah saya. Aku ini juga puasa, tapi aku ini juga kadang-kadang tidak puasa. Aku ini juga sholat. Kalau malam itu juga ada waktu sholat, juga ada waktu untuk tidur. Aku ini juga berjuang, juga ada waktu juga untuk istri di rumah. Nah, maka ada intikoli, ada makomi. Ini kadang-kadang yang intikoli nggak mau makomi, yang makomi nggak mau intikoli. Lah ini sing rusak malah ini. Kalau sudah di rumah nggak mau berangkat, kalau sudah berangkat nggak mau mulih. Lah ini. Enggak, ya ada berangkatnya, ya ada pulangnya. Malam, ya ada tidurnya, ya juga ada sholatnya. Puasa, ya kadang-kadang puasa di waktu-waktu puasa, dan kadang-kadang juga tidak puasa di waktu-waktu tidak puasa. Sedengan apa-apa, khairul umuri awsatuha, sedengan. Biasanya orang itu yang sedengan, itu nanti bisa istiqomah. Bisa istiqomah. Dinikmati apa-apa itu. Ini waktunya jauhlah. Ini waktunya 2,5 jam. Ini waktunya keluar 3 hari. Ini waktunya di rumah bersama anak-anak. Ini waktunya di rumah bersama istri. Ini waktunya taklim bersama istri-istri, bersama anak-anak, bersama keluarga. Ini waktunya dibagi-bagi seperti itu. Sehingga kehidupan itu seimbang. Kehidupan itu seimbang. Bisa istiqomah. Insyaallah ya. Jadi istiqomah, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah nanti kata ulama ahli tafsir, kalau wafat itu akan disambut ruhnya itu oleh para malaikat. Baru wafat, la takhafu wa la tahzanu, sudah jangan khawatir, jangan susah, melebu swarga saiki le. Begitu orang yang istiqamah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sekarang melebu swarga. Tapi ini untuk siapa ini? Ini untuk orang-orang yang betah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah bicara mengenai orang istiqomah, bicara istiqomah nih. Ini Allah membicarakan mengenai apa? Mengenai dakwah. Setelah istiqomah membicarakan man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Terus wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Istiqomah terus kok bicara mengenai dakwah. Maka hadirin, ini wallahu a'lam, di antara hikmahnya adalah ayat ini menunjukkan pentingnya istiqomah di dalam memperjuangkan agama. Di perjuangan agama itu gak oleh mandek-mandek, itu berbahaya. Orang perjuangan agama itu terus maju terus, gak boleh mandek-mandek. Karena apa? Karena ini sudah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai baginda Nabi memperjuangkan agama, maka baginda Nabi mengatakan la rohata ba'dal yaum. Setelah ini sudah tidak ada istirahat lagi dalam perjuangan agama. Tidak ada istirahat dalam memperjuangkan agama. Terus perjuangkan agama terus. Ya berarti gak istirahat ya keteselen. Mboten ngoten niku maksudnya, Pak. Sampai kita niki nek mboten merjuangne agama mesti tidak istirahat juga, tapi untuk perkara dunia.
untuk perkara dunia. Jadi harus continue terus menerus perjuangan agama terus menerus. Mulai baginda Nabi dakwah, terus perjuangan agama itu wujud sampai baginda Nabi wafat, bahkan menjelang wafat pun baginda Nabi mengatakan angfidu jaisa Usamah, keluarkan rombongannya Usamah bin Zaid. Jadi tidak henti-hentinya pengeluaran jamaah itu, tidak henti-hentinya perjuangan agama. Mulai Nabi diperintah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Jadi mulai diperintah dakwah sudah enggak ada lerene sampai wafat. Kalau kita pengen mencontoh seorang manusia, maka contohnya adalah baginda Nabi. Kalau masyarakat kita pengen mencontoh satu masyarakat yang diridhai oleh Allah, maka contohlah masyarakatnya para sahabat. Siapa mereka itu? Mereka itu pejuang-pejuang agama. Hari-hari yang dipikirkan agama. Yang dipikirkan agama. Dari mana mereka memikirkan agama? Dari masjid-masjid mereka. Makanya baginda Nabi itu datang ke Madinah itu yang dipikir itu mboten gubuke, mboten daleme, mboten daleme. Baginda Nabi datang ke Madinah disambut oleh orang-orang Madinah, tala'al badru alaina min saniyatil wada. Napa sing dipikir baginda Nabi? Kok terus aku golek omah nang ndi ya? Mboten. Nek kita niku hijrah. Kalau kita ini hijrah satu tempat ke tempat yang lain, mungkin dari Jawa ke Sumatera sana. Pertama kali yang dipikirkan apa? 2 kapling sawah. Nggih mboten? Ayo, konangan kan. Nah, yang dipikirkan kok sawah. Jadi salah nih Pak. Sing bener napa? Sing bener ki wong niku nek hijrah, sing dipikirne niku masjid. Maka pertama kali sing dipikirne baginda Nabi niku masjid. Gawe masjid Kuba, gawe masjid Madinah. Masya Allah. Oh gak mikir gawe omah, mboten. Nah saiki niki kita niki napa men sing dipikirne niku omah lho. Anake sing dipikirne ya omahe. Kok anake wis duwe omah apa urung? Iki papane wis ana iki sing dipikir ngoten niku. Tapi zaman Nabi mboten Kanjeng Nabi, masjid. Engko nek masjide urip, omah-omah bodho ngadeg. Tapi nek omah-omah bodho ngadeg, nek perlu masjid gak dibangun, bahkan masjid pun engko diberukne digawe omah. Ya begitu orang itu. Maka pikirannya masjid. Ketika Masjid Nabawi dihidupkan, maka akhirnya timbul rumah-rumah, bukan rumah-rumah biasa, tapi rumah-rumah cabang masjid. Bukan rumah biasa. Kalau yang dipikirkan rumah duluan, maka ada masjid-masjid cabang rumah. Lah iya ada masjid cabang rumah itu akhirnya itu. Ya masjidnya ya tinggal nonton TV ning jero masjid. Tapi rumah-rumah cabangnya masjid. Masya Allah. Ketika masjid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dihidupkan, maka di situ hidup, yaitu perjuangan agama, penyebaran agama. Agama nyebar ke seluruh alam. Karena apa? Dimulai dari masjid. Masjid itu menjadi jantungnya Islam akhirnya. Jantungnya Madinah itu masjid itu. Ada penyebaran agama, ada orang-orang yang belajar agama, ada orang yang berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehingga masjid itu mencorong sampai ke langit nih. Karena apa? Ya, masjid hidup. Kalau masjid hidup, itu akhirnya dilihat dari langit itu mencorong masjid itu. Tapi kalau masjid mati itu jangan peteng dedet gak ketok mbah ning masjid apa gak. Di situ ada dakwah, ada orang-orang yang taklim, mempelajari ilmu agama. Karena berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmunya. Kemudian ada orang-orang yang berzikir karena berusaha mendekatkan diri dengan doanya, dengan pujian-pujiannya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, muji-muji Allah, biar Allah ridha. Kemudian masjid ini juga melayani masyarakat, sehingga masyarakat semakin cinta kepada masjid. Saking cintanya masyarakat kepada masjid, maka pengen memasukkan suasana masjid ke dalam rumah-rumah mereka. Di masjid itu ada taklim, maka rumah-rumah mereka pun ada taklim. Seperti rumahnya
para sahabat. Di rumah-rumah para sahabat penuh dengan taklim. Kalau malam itu di masjid itu ada membaca Al-Quran, maka rumah-rumah para sahabat itu membaca Al-Quran. Sehingga kalau malam itu suaranya itu kayak tawon itu loh, ngangung-ngangung. Itu apa suaranya? Ruamin kalau malam itu. Kalau kita itu biasanya kalau raminya waktu tarawih saja. Ya, kalau waktu Ramadan itu ruame. Tapi kalau sudah jam 2 jam itu sudah sepi gitu. Apalagi kalau menjelang akhir Ramadan makin sepi lagi. Lah itu malah salah itu, Pak. Salah. Di masjid mempengaruhi rumah, sehingga rumah para sahabat seperti masjid. Kurang lebihnya rumahnya para sahabat ini adalah jiplakan dari rumahnya Sayyidina Luqman Al-Hakim. Di situ itu ada ta'lim, di situ ada ibadah, di situ itu ada zikir, dan di situ pula ada suasana dakwah. Niki saking apike suasana rumah Sayyidina Luqman Al-Hakim niki rumahnya Sayyidina Luqman Al-Hakim niki dicerita-ceritane karo Gusti Allah. Dicerita dari Gusti Allah tentang Al-Qur'an niki. Diukir tentang Al-Qur'an niku sehingga diwaca kalih sedaya tiyang Islam. Sampai ke dina kiamat. Iki lho nek pengen duwe omah sing apik, omahe Luqman Al-Hakim. Idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladulmun 'adzim. Pelajaran tauhid. Anak aja didendeni karo medhi, ya awas hantu lho. Itu awas hantu, eneng demit, eneng medon, eneng pocong, eneng rongkong. Itu enggak bener itu, Pak. Anak itu harus disuasanakan takut hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. La tusyrik billah, jangan menyentuhkan Allah, hanya Allah saja. Allah yang paling dicintai, hanya Allah yang dicintai, hanya Allah yang ditaati, hanya Allah. Terus anak itu dikasih la ilaha illallah. Dimaksudnya itu apa? Hakikat kalimah la ilaha illallah dimasukkan di hati anak-anak kita, di keluarga kita. Kemudian adab kepada orang tua, terutama kepada orang tua perempuan, yaitu kepada ibu kita. Diajari anak itu adab kepada ibunya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anashkurli wa liwalidayka ilayal masir. Jadi pelajaran adab dengan orang tua. Nek wong Jawa ya diwarai basa anake niki. Aja anak diceluk karo wong tua. Le, ngene le. Apa? Itu karena tidak diajari adab, harus diajari adab dengan orang tua. Kemudian pelajaran muraqabah, bahwa semua yang kita amalkan ini dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan mendelik seperti apapun, akan jadi seperti apapun, mau mendelik seperti apa, maka tetap diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Jadi pelajaran seperti ini. Kalau pelajaran ini ada, maka anak-anak enggak akan nakal. Karena anak itu akan merasa diawasi oleh Allah, enggak nakal. Bagaimana bisa nakal? Wong merasa diawasi Gusti Allah. Kalau kita mengawasi anak-anak kita, maka kita enggak akan bisa. Wong itu sudah ucul kemana-mana begitu. Maka hadirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian pelajaran ibadah. Ya bunayya aqimis shalah. Coba ibadah. Apa? Kalimat la ilaha illallah. Kemudian akhlak, kemudian ibadah, ya. Kemudian ibadah. Akhlak dengan orang tua itu dikhususkan, akhlak dengan orang tua. Adab dengan orang tua, menghormati orang tua. Kemudian muraqabah, kemudian ibadah, kemudian dakwah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kemudian wasbir 'ala ma asabak. Setiap ada kata dakwah, sering Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dakwah ini dengan kesabaran. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Amar ma'ruf nahi 'anil munkar, terus sabar. Apapun yang terjadi sabar. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan untuk amal agama, amal ma'ruf nahi 'anil munkar, terus sabar.
Sabar itu apa toh? Sabar niku betah lan istiqomah, itu sabar. Orang yang enggak istiqomah itu namanya enggak sabar, enggak betah. Artinya sabar itu betah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah. Kemudian ningkat lagi, istiqomah lagi. Ningkat lagi, istiqomah lagi. Nanti akhirnya itu kita itu pada puncaknya kedekatan kita kepada Allah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kehendaki. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita mulai istiqomah amal kita ini dari masjid. Karena masjid adalah tempat yang terbaik. Tidak ada tempat yang lebih baik melebihi masjid. Dan tempat yang paling steril dari kemaksiatan, paling jauh dari kemaksiatan. Tidak ada tempat yang lebih jauh dari kemaksiatan melebihi masjid. Maka untuk memulai perjuangan agama, memulai perubahan dalam diri kita ini yang paling mudah adalah dari masjid. Kita bawa diri kita, masukkan ke dalam masjid. Hadapkan diri kepada Allah. Ya Allah, sudah banyak umurku ini, ya Allah, telah aku gunakan di perkara-perkara yang sia-sia. Bahkan perkara-perkara yang membuat engkau marah, ya Allah. Ya Allah, aku niatkan diriku ini, sisa umurku ini, ya Allah, akan aku khususkan hanya untuk memuaskan engkau, hanya untuk mencari ridha engkau, hanya untuk taat kepada engkau. Ya Allah, dulu aku telah menghambur-hamburkan umurku dalam perkara yang sia-sia, maka mulai sekarang akan aku habiskan umurku untuk memperjuangkan agamamu. Coba kalau begitu, alangkah baiknya. Seperti Sayyidina Ikrimah ketika beliau itu datang kepada baginda Nabi masuk Islam, padahal beliau itu paling memusuhi baginda Nabi dulunya. Maka asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, beliau mengatakan, demi Allah, seperti aku dulu memusuhi Islam, maka akan aku tingkatkan 2 kali lipat untuk memperjuangkan Islam. Maka siapa yang pengen nepak telas, meniru, yaitu para sahabat, untuk menghabiskan sisa umurnya ini hanya taat kepada Allah untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, silahkan berdiri untuk mendaftarkan dirinya. Monggo Pak, bismillah.